Eh, gue di sini mau ngomongin soal mental health ya. Kenapa gue selama ini selalu menyerukan mental health? Karena satu, kita tuh sebagai laki-laki bukan terkadang ya, kita selalu menjadi tumpuan semuanya. Kita selalu menjadi ujung tombak. Tapi once kita mengeluh, once kita drop, kalau kita ngomongin drop ya, atau kita mulai kehilangan arah, nggak ada yang mau dengar, nggak ada yang mau untuk mendengarkan apa sih isi hati kita. Kita cerita, dibilang kita lemah. Kita nangis, kita dibilangnya cengeng. Kita pulang gak bawa apa-apa atau kita tidak memiliki pekerjaan, kita dibilangnya gak berguna. Itu adalah stigma sih, stigma yang selalu berada di mana-mana. Tadi malam gue ngebaca di Threads, ada salah satu influencer dan dia cuman bilang, ada gak sih yang sama kayak gue? Setiap hari pagi kerjanya cuma nangis dan sedih, gak bisa ngapa-ngapain, dan gak ada nafsu untuk ngapa-ngapain. Mungkin itu kali ya yang terjadi dengan beberapa orang di antara kita gitu. Termasuk gue juga. Terkadang kalau gue bangun pagi, gue cuma pikir kayak, apa yang gue harus lakuin? Dan kosong. Dan bingung mau ngapa-ngapain. Sebagai stay home dad, gue merasa itu sebagai kemunduran gue ya gitu. Tapi sebenarnya kalau gue tarik ke belakang dan gue lihat ke depannya, gue ngerasa ada hikmahnya. Dan juga gue ngerasa gue bisa nge-planning yang lain-lain, kerjaan-kerjaan gue, bisnis gue yang lain. Tapi terkadang itu gak bisa diterima sama semua orang. Adalah kayak tiba-tiba kadang tuh gue ngerasa kayak, wih, teman-teman gue ngejauhin gue semua ya. Mungkin itu cuma di pikiran gue doang, tapi it turns into reality. Atau terkadang tuh gue suka berpikir kayak, gue gak berani keluar, gue gak berani untuk ketemu orang baru lagi, gak kayak gue dulu. Dan gue ngerasa semua orang tuh kayak bukan nyikat ya, lebih ke nyerang gue semuanya. Itu yang gue rasain juga selama ini. Dan gue ngerasa semua, sampai orang-orang terdekat gue juga berpikir kayak, you are the biggest disappointment. Lu terlalu banyak maksa, lu terlalu nge-begging, lu terlalu gampang menyerah, kalau kata mereka. Tapi sebenarnya gue tuh gak seperti itu dari dulu. Gue gak pernah yang namanya sekalipun berpikir kalau misalkan gue bakal menyerah dalam kehidupan, dalam semuanya. Tapi karena gue selama ini merasa kayak stigma tersebut, gue gak boleh nyerah, gue gak boleh nangis, gue gak boleh takut. Nah, gue gak boleh takut gitu. Karena yang boleh takut itu hanya, let's say, orang lain. Karena yang boleh takut itu adalah anak-anak misalkan.
Karena yang boleh takut, karena yang boleh nangis itu hanyalah perempuan, misalkan. Kita sebagai laki-laki itu gak boleh. Beberapa minggu lalu, atau sebulan kali ya, gue tunggu-tunggu banget yang namanya BBW di Bali. Dan gue ketemu satu buku, kalau nggak salah namanya JD, General apa Anxiety Disorder. Jadi ngasih tahu apa sih, kenapa sih orang terkadang suka anxiety berlebihan dan orang juga suka berpikir kayak suicide tendency. Gue baca buku itu walaupun belum habis ya gitu. Jadi sebenarnya kewarian kita itu berdasarkan apa yang sudah repetitif kejadian dari masa kecil kita. Kita recalling. Dan itu karena sudah kebiasaan dari dulu, akhirnya kita dibilangnya adalah akhirnya jadi sifat. Ya kan? Seharusnya manusia itu sifatnya adalah survival. Gak pernah mau kalah, gak pernah mau gagal. Tapi karena repetitif kejadian seperti itu dalam hubungan percintaan, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan apapun, dan akhirnya itu tertanam di otak kita. Dan akhirnya menjadi apa? Menjadi anxiety. Titik paling parah dari anxiety adalah suicidal tendency. Suicidal tendency juga ditulis itu adalah ada beberapa nih gitu. Ada yang baru kepikiran kayak mengakhiri hidup, dalam arti kayak kok gue merasa gagal terus ya gitu. Dan juga kok gue merasa gak berguna bagi orang lain. Itu level 1 kalau gak salah. Level kedua itu berpikiran kalau gak salah itu udah masuk ke depresi dan udah kayak mengurung diri dan berpikir adalah untuk memberhentikan atau keluar atau selesai dari kehidupan ini. Itu yang level 2-nya. Level ketiga adalah yang lebih parah, yaitu sudah memikirkan bagaimana caranya untuk mengakhiri hidup. Dan di saat itu orang itu butuh banget yang namanya orang lain. Orang di situ adalah orang itu butuh banget yang namanya istilahnya pelukan dari orang lain. Sekarang kalau gue boleh tanya, kapan kalian dapat pelukan dari orang lain? Kapan kalian, apalagi laki-laki ya, kapan kalian terakhir mendapatkan respon? Misalkan kalian nangis atau kalian marah-marah, kapan kalian mendapatkan respon kayak, kenapa? Ada yang mau diceritain? Atau sini dulu yuk, gitu. Itu mungkin pertanyaan yang kalian harus jawab dulu sebelum kalian masukkan nanti suicidal tendency. Dari yang gue pelajarin, dari yang gue rasain juga sendiri, kita itu cuma butuh ngobrol sih. Cuman butuh untuk didengar aja. Gue nggak butuh waktu pas gue lagi drop, atau gue nggak butuh yang namanya ceramah apalah gimana, nggak. Gue cuma butuh didengar karena gue sendiri tahu sebenarnya jawabannya seperti apa. Karena selama ini gue pun tahu bagaimana cara keluar dari masalah-masalah yang gue ciptakan sendiri atau diciptakan oleh orang lain. Tapi karena terlalu banyak suara di antara kuping dan juga otak di sini terlalu banyak suara-suara sumbang yang ngebuat kita kayak, oh iya bener ya gitu. Oh iya gimana ya. Nah itulah yang jadi masalah. Banyak yang nyuruh kayak, stop, jangan berpikir aneh-aneh, jangan gimana-gimana. Gak bisa. Terkadang kita cuma butuh pelukan doang aja. Kayak, tenang, kita hadapin bareng-bareng. Tenang gimana. Itu. Terkadang yang punya pasangan atau punya istri
atau punya suami, karena kalau pulang atau gimana atau sedang ada masalah besar, kalian ekspektasinya adalah tolong carry me, tolong peluk gue, peluk aku. But at the end of the day, nggak ada. Nggak pernah berjalan apa yang sesuai dengan apa yang lo pikirin. Itu juga terkadang yang gue dapetin ya. Akhirnya ngebuat otak ini tuh berpikir bagaimana caranya gue keluar sendiri, bagaimana caranya gue berjuang ya, dan bagaimana caranya untuk ngeberhentiin yang ada di tengah-tengah ini nih. Dan lo hit the wall. Waktu lo hit the wall, yang lo pikirin apa? Bukan kayak I'm seeking for help actually. Gue butuh didengar atau gue butuh pertolongan orang lain. Tapi terkadang di dalam diri lo sendiri takut. Apakah orang itu siap buat ngedengerin gue? Apakah orang tersebut dapat memberikan gue jawaban? Itu yang ada di otak gue tahu. Dan step selanjutnya adalah lo akan merasa gagal. Itu yang gak boleh. Itu yang bener-bener sekarang gue hindarin. Walaupun terkadang sesek ya. Gue pernah dalam satu waktu, gue bener-bener kebangun jam 2 pagi. Dan abis itu gue gak bisa tidur lagi. Gue harus minum sampai 2 butir melatonin. Gak ngaruh juga. Akhirnya gue sholat. Gak ngaruh juga. Dan akhirnya gue ngeluarin ada obat. Memang ini waktu pas gue dirawat dulu gue dikasih, dan ini gue rutin dulu minumnya, tapi enggak, sekarang udah enggak lagi. Obat tidur, dan ini cukup keras. Akhirnya gue minum, baru gue bisa tidur. Tapi jeleknya adalah gue baru bisa tidur jam 4 dan gue kebangun lagi jam 6. Kenapa? Karena body clock gue udah ngeset jam 6 harus bangun. And it's totally miserable. Hubungan gue sama keluarga gue juga berantakan. Hubungan gue sama orang-orang teman-teman gue juga berantakan. Dan akhirnya apa? Jadi overthinking. So, apa yang mesti gue lakuin? Apa yang mesti gue untuk nge-solve problem ini? Mungkin ini jawaban juga buat kalian semua. Gue coba lari. Udah setahun lebih sekarang gue melari. Udah 2 tahun sih, 2 tahun gue lari. Okay, it helps. But sometimes it doesn't help. Gue harus capein badan. No, gak bisa juga. Buat gue ya, buat kalian mungkin bisa, please. Terus gue mencoba untuk do something kind for other people. Yes, it works. But only temporary. Terus apa? Akhirnya gue coba untuk nambahin lagi lari, running with cause. Oh, gue senang tuh liat engagement di IG, semuanya suka bla 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 bla. Yes, it makes me happy. It makes my mood come back to easy, to normal easy. But when this thing start to berisik lagi, and it's gone. Karena selama ini apa yang gue lakuin adalah gue ngomong sama kalian di Instagram, lewat story, lewat apa. Kadang gue nge-post yang aneh-aneh, kadang gue nge-post tentang percintaan, gue kadang nge-post tentang mental health. Itu cara gue. Dan once gue dapetin feedback, I'm really happy. But when I get no feedback at all, it turns my head like spinning crazy and everything. Apakah kita mental disorder? Apakah kita ada gangguan mental? Iya, gue bisa bilang iya. Tapi itu bukan kayak lo bayangin, oh lo harus ke rumah sakit jiwa, lo orang gila gitu. No.
No, not at all. Gue akuin, gue ada mental health. Mungkin lu juga punya mental health. First thing first, accepting your condition. That's the most important. Once you start accepting, then you can find a solution for yourself. Talk to people. Meeting new friends. Get hug from other friends, like new friends, everything. Terkadang ada satu sih yang gue pelajarin, dan ini gue alamin sendiri, to be honest. Cowok cowok akan hang out, akan asking people to please dude, accompany me. Please dude, accompany me. Yuk kita main yuk, keluar yuk, jalan yuk, kemana? Itu bukan semerta-merta, gue pengen keluar, enggak. That's crying for help, actually. It makes us better. So this is what I did. Gue kehilangan nafsu untuk keluar. Gue kadang kehilangan untuk nafsu ketemu orang. Jadi yang gue lakuin sekarang adalah gue berbicara dengan kalian di media sosial, di YouTube, di IG, lewat cara ini. Gue masih cari juga solusi buat diri gue sendiri, but at least sekarang gue bisa nularin juga. Ini cara gue, mungkin ini cocok buat lo. Dan kalau misalkan lu semua pengen ngobrol, pengen nggak usah sharing deh, yuk nongkrong yuk. Di mana kayak di sini? Lu mau main ke rumah gue, fine. Ayo kita ngobrol di situ. Gak usah ngobrol apa-apa. Diem mana kita diem mana, asal gue ada orang di samping lo. I'm totally fine. I'm totally down for that. Karena kita nggak tahu di luar ini lagi kayak gimana sekarang. Gimana sadisnya buat kita semuanya. Gak cuma cewek, gak cuma cowok, tapi cewek juga. Let's help each other. Let's create a solution. Let's find a solution for us. Dan jangan malu untuk ngakuin lo punya mental health sekarang. One single hug can help or can prevent someone to do something stupid, to end her or him life, or his life. Sorry. So anytime guys, kita sama-sama nyembuhin bareng-bareng. Gua butuh ngobrol, lo butuh ngobrol, yuk. Dan please normalize cowok nangis. Dan please normalize cowok juga bisa capek. And please normalize men got feelings too. Okay? So peace out. Thank you so much.